Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggeom. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pada video seri sebelumnya, yang dimana video seri sebelumnya kita membuat web server menggunakan Apache dan juga install PHP MySQL beserta include PHP MyAdmin-nya. Yang dimana video ini kita akan membuat CRUD kecil-kecilan antara koneksi PHP ke MySQL. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, langkah pertama kalian buka aplikasi Termux-nya. Kita masuk ke folder yang kita pernah buat, yang dimana folder tersebut ada di storage ya. CD storage, lalu masuk ke share, lalu ke yang namanya itu Termux. Nah, lalu ada coding. Lalu kita buka di sini, kita lihat isi direktorinya terlebih dahulu menggunakan ls. Nah, di sini ada yang namanya tes kan. Nah, kita sekarang buat folder baru dan kita akan membuat project ya, yang namanya itu daily task. Kita buat mkdir daily task. Nah, seperti itu. Kita lihat ada daily task. Kita masuk ke daily tasknya. Nah, kita akan mencoba langsung buat di sini terlebih dahulu aja ya, untuk koneksi antara PHP dan web servernya Apache-nya. Oke, kita pertama touch ya. Kita langsung aja nano index.php gitu. Nah, kita akan membuka tag PHP-nya yaitu echo hello world gitu. Kutip, jangan lupa titik koma. Nah, kita Ctrl X, yes, lalu enter. Nah, di bagian sini kan kita sudah buat nih. Kita tinggal sebutnya symlink ya, symlink ke direktori PHP htdocs kita yang kita pernah setup sebelumnya. Kita masuk ke direktori home Termux-nya, lalu kita masuk ke PHP. Dan di sini ada yang namanya htdocs. Kita lihat cd htdocs. Nah, kita akan membuat symlink dari coding daily task ini ke htdocs. Oke, caranya gini. Pertama kita ln min s gitu ya. Masuknya gini supaya enaknya kita langsung copy aja. Tadi harusnya kita kasih yang namanya lihat direktorinya dari mana gitu ya. Kita masuk dulu ya, storage, share, Termux, coding. Lalu di sini ada yang namanya daily task ya. Kita buat yang namanya daily task projectnya. Nah, kita pwd di sini guys. Nah, kita copy nih, kita akan symlink ya, kita akan symlink kan ya tadi itu cd php htdocs. Nah, di sini kita akan membuat ln min s gitu guys. Kita paste di sini gitu. Nah, daily task kalau udah seperti ini ya, kita tinggal enter aja. Ntar, ini ada kutip seperti ini, kayaknya kesalahan dari kontrol. ln daily file is exist. Oke, kita hapus dulu, kayaknya ada saya pernah buat -r daily task. Nah, daily task kita symlinkkan lagi ya, ln min s isi link directory yang kita buat tadi di daily task. Kita enter aja. Kita lihat sekarang ada yang namanya daily task. Oke, sekarang kita tinggal menjalankan yang namanya start server, enter. Oke, kita copy localhostnya, kita arahkan ke Google Chrome. Oke, ntar guys, kita ke sini, kita tinggal paste di bagian Google Chrome. Kita sekarang masuk ke yang namanya daily task yang kita sudah symlinkkan tadi, daily task seperti itu. Nah, sekarang hello world yang kita buat tadi di nano itu sudah muncul di sini. Sekarang kita tinggal buat yang namanya database-nya. Pertama kita masuk ke dashboard dulu, lalu ke PHP MyAdmin. Nah, di sini kita tinggal buat yang namanya database baru. Pertama kita buat nama database-nya itu daily task gitu. Kita tinggal create aja buat
Nah, ketika sudah, kita tinggal buat yang namanya tabelnya. Pertama kita tabelnya apa yang namanya? Kita tampilnya itu adalah tasknya, tugasnya gitu ya. Taks. Nah, sekarang jumlah kolomnya ada berapa? Jumlah kolomnya 4. Kita buat. Pertama yang kita butuhkan itu adalah ID. Nah, untuk ID di sini kita akan membuat ID-nya itu auto increment ya. Kita geser ke kanan. Ada yang namanya AI. Nah, ini tuh auto increment. Kita checklist aja. Nah, jadi otomatis dia indeksnya jadi primary. Lalu kita kasih yang namanya tuh title. Ya, untuk judulnya gitu ya, judul task kita tuh apa. Untuk tipenya, jenisnya itu adalah varchar gitu ya. Nilainya 255 gitu. Lalu yang ketiga, kolom yang ketiga itu kita buat yang namanya description. Nah, untuk tipenya kita ganti yang namanya teks gitu ya. Nah, yang keempat kita itu adalah namanya itu created at, waktu dibuat si teks tersebut. Tipenya itu ada di paling bawah kayaknya ya. Kita scroll aja. Nah, timestamp. Nah, untuk bagian defaultnya, bawaannya kita pilih juga yang namanya current timestamp. Ketika ada data yang ketika masuk, itu langsung otomatis dibuatkan tanggalnya gitu ya. Kita langsung aja ke bawah, lalu scroll, simpan. Oke, sekarang kita sudah membuat tabelnya, sudah membuat projectnya. Sekarang kita tinggal coding antara koneksi ke yang di PHP ke database ini gitu ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke kodenya. Nah, pertama yang perlu kalian itu adalah buka berkas ini ya, apa namanya, project kita. Dan di sini udah ada nih daily task tuh, langsung kita tinggal checklist saja. Nah, confirm. Oke. Di bagian index.php kita sudah buat tadi di nano yaitu hello world ya. Nah, sekarang kita buat yang namanya itu koneksinya itu namanya itu filenya db.php. Masukkan berkas. Bukan masukkan berkas, tapi file baru. Berkas baru. db.php. db.php. Tulis. Nah, oke. Nah, di bagian db.php ini kita akan mengkoneksikan ya. Pertama kita buka dulu tag PHP-nya. Nah, kita buat yang namanya variabel host sama dengan localhost titik koma, lalu kita buat yang namanya tuh user. Usernya itu adalah root. Lalu kita buat juga passwordnya. Passwordnya itu adalah 0, jangan lupa titik koma, lalu nama database-nya ya dbname. Dbname-nya itu adalah daily task yang kita buat tadi, titik koma. Nah, sekarang kita tinggal panggil si MySQL-nya, MySQL Connect-nya dengan cara seperti ini guys. Kita taruh koneksinya itu ke dalam variabel con, lalu new MySQLi gitu guys ya, MySQLi. Nah, untuk parameter pertama itu adalah kita panggil variabel hostnya. Parameter yang kedua itu adalah untuk usernya gitu ya. Parameter ketiga yaitu adalah untuk passwordnya, dan parameter keempat itu adalah nama database-nya. Nah, gitu guys. Seperti itu. Kita titik koma. Nah, untuk bagian di sini itu sebenarnya kalau kita menggunakan termok itu bakalan error ya guys ya untuk koneksi tersebut. Karena apa? Kita harus membutuhkan yang namanya soket. Kita langsung implementasi dulu aja. Kita akan ada yang namanya check keep $con. Kita panggil koneksinya itu adalah connect error. Nah, gitu guys, connect error ya. Nah, connect error isinya apa? Kita kasih die. Yaitu adalah koneksi gagal ke database.
Nah, kita apa yang kita panggil ininya? Kita pengen tahu kan errornya itu apa dari connect error gitu guys. Oke, kita save. Sekarang kita di index.php, kita include kan guys, include apa, db.php titik koma gitu, kita masukkan ya. Kita jadi si db.php itu masukkan ke dalam indeks. Kita lihat ya guys, kita balik lagi ke Chrome, Google Chrome, kita buka. Nah, kita balik lagi di sini, localhost 8000 kita ganti daily task untuk dashboardnya seperti itu. Nah, kita online 11 syntax error katanya, syntax error. Oke, bentar ya. Nah, bagian db.php katanya ada syntax error. Iya, kita lupa yang namanya titik koma. Sini guys, kita lupa titik koma. Kita save. Kita balik lagi ke Google Chrome. Kita reload di sini. Uncook MySQL exception no set file or to directory storage email coding thermocoding daily task katanya. Stack trace. Oke. Hal yang kayak gini tuh kita harus membutuhkan soket yang saya bilang tadi, yaitu dengan cara kita buka ke termoknya. Nah, kita buka termok. Kita caranya seperti ini guys. MySQL admin. Nah, di MySQL admin ini, bentar, MySQL admin. Nah, di MySQL admin itu ada variables. Nah, kita tinggal masuk ke MySQL admin variables gitu guys. Nah, banyak nih ya. Kita tinggal cari menggunakan grep socket gitu. Sorry kalau ada yang berisik guys. Nah, soketnya apa? Nih, soketnya ini guys. Kita tinggal copy aja. Kita balik lagi ke akodenya. Kita buat yang namanya itu variabel MySQL socket. Oke. Nah, di sini kita tinggal buat yang namanya itu variabel untuk soketnya, yaitu MySQL. Kita namain MySQL socket. Nah, untuk MySQL socketnya kita paste yang tadi gitu ya, paste string. Nah, tinggal bukan di sini ya, kita pindahkan ke bagian atas. Bentar. Kita pindahkan ke bagian atas dari koneksi. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang pertamanya itu adalah no ya, parameter keempatnya, dan untuk parameter kelimanya, dan untuk parameter ke enamnya itu adalah dari si socket tersebut gitu, MySQL socket gitu ya, kalau nggak salah itu seperti itu. Kita tinggal save aja. Kita balik lagi ke Google Chrome ya guys ya. Kita balik lagi ke Google Chrome. Nah, coba kita reload ya. Udah berhasil guys, antara koneksi PHP ke database-nya. Kita tinggal membuat bagaimana caranya itu si from input itu bisa masuk ke dalam database, dan kita bisa menampilkan isi dari task-task tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Tinggal kita ke video selanjutnya, itu bagaimana kita membuat create si task tersebut gitu, dan menampilkan hasil create kita, dan juga update dan juga delete nya guys ya. Oke, sekian dari untuk video saat ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.